Iya, halaman sebelah. Masih ke toilet, masih ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil kita menunggu pemateri kita, yaitu Pak Kiai Dr. Syamsul Hidayat, MAG lagi ada hajat sebentar. Mungkin kita bisa lihat siapa-siapa teman yang hadir ya. Mungkin bisa yang dari Madinah mana-mana aja nih. Ya ada Ustaz Zuhri ya, Ustaz Ari, Ustaz Mutasim, Ustaz Torik, dan Abu Kasya, Ustaz Abdul Basit. Insyaallah sambil kita nunggu pemateri kita, eh, ada baiknya mungkin kita sedikit memperkenalkan pemateri kita pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah bersama Pak Kiai Syamsul Hidayat. Sebelum kita mulai, eh, saya sedikit mungkin menyampaikan biodata beliau atau sedikit yang saya ketahui tentang beliau. Eh, Ya, nama beliau itu Dr. Kiai Haji Syamsul Hidayat, MAG. Ya, salah seorang dari Wakil Ketua Majelis Tablik Pimpinan Pusat dan juga Ketua Majelis Tarjih PWM Jawa Timur ya, Sat? Ya. Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Dan Tengah. ya, Sat. Afwan. Beliau salah seorang Ketua Majelis Tarjih Jawa Tengah dan juga sekarang aktivitas di UMS ya, Sat. Ya, sebagaimana mungkin kita lihat dari background beliau. Eh, Baiklah, karena itu mungkin sedikit banyak yang saya ketahui karena saya juga masih belum terlalu banyak kenal pimpinan-pimpinan kita. Tapi insya Allah kita akan berkenalan di lain waktu insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang kami hormati ayahanda kita semua yang juga pada kesempatan kali ini akan menjadi pembawa materi Tarhib Ramadan
1445 Hijriah. Yang insya Allah ya, kan kalau kita ambil dari keputusan pimpinan pusat, insya Allah kan jatuh tanggal 1 Ramadan atau 11 Maret, pada Senin insya Allah. Untuk Saudi sendiri, ya teman-teman di sini insya Allah akan kita ketahui menjelang akhir bulan Syaban, karena di sini masih menggunakan metode ru'yah insya Allah, dan lebih banyaknya sama sih dengan eh, keput- keputusan pimpinan pusat, walaupun pakai metode yang berbeda untuk Indonesia dan Saudi. Ya kadang kalau Muhammadiyah itu sama, hanya ada beberapa kali berbeda putusannya. Dan juga kami hormati teman-teman sekalian asatizah yang asatiz yang alhamdulillah sempat gabung di link Zoom Tarhib Ramadan kali ini. Sebagaimana pada umumnya, Tarhib ini kita eh, manai sebagai betul-betul menyambut tamu istimewa. Bagaimana kita mempersiapkan apa-apa mulai dari sebelum menjelang Ramadan, apalagi betul-betul ini sudah dekat ya Ramadan kita. Bagaimana prosesnya hingga nanti selesai. Insya Allah ada mungkin beberapa faedah yang akan disampaikan oleh ayahanda kita selaku pemateri. Eh, maka dari itu, waktu dan kesempatan kami silakan dan hormat kepada ayahanda Ustadz Kiai Haji Dr. Syamsul Hidayat MAG. Alaihi falyatfaddal mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi maradatash syayatin lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man khurrima khairaha faqad khurima. Rawahu Ahmad, Nasai, wa Sahhahu Albani. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa, yaitu majelis silaturahim sekaligus silatul ilmi atau silatul fikri.
Yang paling utama silaturahimnya. Karena saya ini berhadapan dengan para ulama-ulama muda, apalagi ulama-ulama muda yang sedang bergumul ilmu di sumbernya ilmu-ilmu keislaman di Saudi Arabia, baik itu di Madinah maupun di kota-kota lain yang menjadi pusat-pusat studi keislaman di dunia ya. Terutama yang di Madinah, mungkin juga di Mekah, mungkin juga di kota-kota yang lain yang ulama-ulama atau calon-calon ulama dari Indonesia banyak belajar di sana. Dan sebagai contoh hasil besarnya adalah Kiai Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar di Saudi, mungkin model belajarnya berbeda dengan teman-teman sekarang. Kiai Dahlan mungkin lebih banyak mulazamah dengan masyayikh yang ada, ya. Di antaranya ulama dari Sumatera atau dari Minangkabau, ya. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan guru-guru yang lain, sehingga beliau pulang dari Mekah itu pulang ke Indonesia, pulang ke Yogyakarta, membawa hasil yang sangat besar berupa pemikiran dan gerakan sekaligus. Tidak hanya pemikiran, tidak hanya melahirkan karya-karya tertulis, tapi karya-karya yang hidup di seluruh pelosok tanah air, bahkan sudah mulai merambah ke pelosok-pelosok di luar Indonesia, ya, di negeri-negeri di luar Indonesia. Meskipun awal-awalnya mungkin seperti teman-teman yang di Saudi, ya, orang Indonesia yang sedang belajar atau mungkin ada yang bekerja di suatu negeri kemudian bergabung dengan Muhammadiyah. Tapi kalau sudah seperti yang di Singapura itu, memang betul-betul Muhammadiyah itu hidup di Singapura, mandiri. Pak Din Samsudin sering menyebut sebagai sister organization. Kalau yang Saudi, Mesir, Yaman, Sudan, di Eropa ya, seperti di Inggris ya, dan beberapa negara lain, di Jepang itu namanya masih PCIM, pimpinan cabang istimewa, karena kebanyakan anggota dan pimpinan cabangnya itu berasal dari Indonesia ya. Sebagai pelajar mahasiswa ataupun sebagai apa namanya pekerja yang sedang bermukim di sana, yang suatu saat akan balik lagi ke Indonesia, sehingga itu disebut sebagai pimpinan cabang istimewa atau PCIM. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Nahdlatul Ulama juga bikin PCINU di beberapa negara. Ini yang paling penting bagi saya itu silaturahimnya ini, karena kita jarang ketemu ya. Beberapa minggu atau bulan lalu ya, bulan Januari, saya sempat mengunjungi markas PCIM yang di Madinah bersama Prof.
apa namanya, Rektor Ahmad Dahlan, Prof. Mukhlas Arkanuddin ya. Kemudian didampingi juga oleh Pak Saidul Amin, Rektor Umri, ada Ketua PWM Riau, ada Ketua PWM Sumatera Barat yang kemarin bulan Januari itu menunaikan ibadah umroh atas undangan Raja Saudi, Raja Salman. Baik, dalam tarhib Ramadan malam hari ini, materi yang pernah saya sampaikan di beberapa waktu yang lalu di PCIM yang lainnya, PCIM Malaysia. Nah, jadi apa namanya? Saya sampaikan kembali. Nah, di Indonesia kita sering menyebut Ramadan itu bulan suci Ramadan. Bulan suci itu kalau bahasa Arabnya apa? Apa? Syahrun Tohurun atau bagaimana kira-kira? Tapi yang jelas Rasulullah tidak pernah menyebut itu ya, bahwa bulan Ramadan itu sebagai bulan suci. Yang ada hadis tadi yang saya baca itu hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, juga dari An-Nasai. Nabi mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak. Syahrun mubarak. Jadi bulan yang penuh berkah dan barokah itu sebagaimana kita ketahui, antum semua sudah tahu tentunya, yaitu ziyadatul khair ya. Jadi bulan yang selalu menambah-nambah kebaikan ya. Karena penuh berkah, jadi bulan ini memberikan tambahan kebaikan dari waktu ke waktu, mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sehingga sebelum Ramadan dan pasca Ramadan pasti akan ada perubahan. Akan ada perkembangan yang lebih baik dengan disediakan wahana bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Nabi mengatakan atakum Ramadan syahrun mubarak faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Mungkin dalam redaksi riwayat yang lain ada agak berbeda ya. Ada yang dalam bentuk fi'il madhi futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar ya. Kalau di sini redaksinya tuftahu fihi abwabus sama wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Nah, yang dimaksud abwabus sama barangkali ya abwabul jannah itu ya. Nah, jadi syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah, yakni ziyadatul khair, sehingga dari titik awal, yaitu awal Ramadan yang insya Allah kalau di Indonesia untuk keluarga besar Muhammadiyah akan memulai puasa pada hari Senin bertepatan dengan tanggal 11 Maret. Ya, kalau teman-teman PCIM Saudi ya ikuti saja ketetapan pemerintah Saudi kan gitu, karena posisinya di sana dan di dalam kebijakan negara Saudi kan hanya ada satu putusan kan,
Tapi kalau mungkin ada kelompok-kelompok keagamaan tertentu yang mulai Ramadan berbeda dengan keputusan pemerintah Saudi, mungkin bisanya dilaksanakan secara diam-diam gitu ya. Kalau di Indonesia, Kementerian Agama memang memberikan peluang kepada warga masyarakat umat Islam yang berbeda dengan ketetapan pemerintah untuk melaksanakan ibadah itu sesuai dengan keyakinannya, sehingga tidak bisa dikatakan seperti Muhammadiyah itu melakukan ketidaktaatan kepada pemerintah. Kan ada yang mengatakan Muhammadiyah kok tidak mentaati pemerintah. Apakah itu kalau tidak mentaati pemerintah, apakah itu suatu kebaikan? Apakah itu bukan bentuk buruh kepada negara kan gitu? Nah, karena pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama memberikan peluang kepada warga negara Indonesia untuk memulai ibadah sesuai dengan keyakinannya dan supaya ada kedewasaan untuk saling menghormati perbedaan yang maka bisa dikatakan Muhammadiyah itu tetap taat kepada negara karena negara memberikan peluang untuk berbeda. Hanya negara memberikan anjuran untuk saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, itu tentang apa namanya? Perbedaan pandangan. Apalagi di dalam Munas Tarjih yang terakhir kemarin tanggal 23 sampai 25 Februari itu ada putusan meskipun ini belum bisa dieksekusi ya putusannya karena harus dikaji dulu secara mendalam, kemudian nanti harus ada keputusan pimpinan pusat tentang tanfidz hasil Munas Tarjih itu. Salah satu hasil Munas Tarjihnya adalah tentang kalender Hijriah Global Tunggal yang merupakan hasil konferensi internasional tentang hisab falakiyah di Turki pada tahun 2016 yang lalu. Dan dari situ ada 16 negara yang sudah menerima sistem penanggalan dengan menggunakan kalender Hijriah Global Tunggal. Kalender Hijriah Global Tunggal ini itu memiliki makna satu hari satu tanggal, sehingga matlaknya adalah matlak tunggal, matlak global. Dengan kriteria imkanur ru'yah, tapi imkanur ru'yah global. Jadi apabila di salah satu titik di dunia ini ada yang sudah memasuki imkanur ru'yah, maka itu diberlakukan di seluruh dunia. Nah, 16 negara itu saya lihat Saudi tidak ada itu di dalam daftar itu ya. Nah, sehingga kemungkinan Saudi belum ikut kalender Hijriah Global Tunggal ini. Nah, kalau berbeda berarti kadang-kadang akan ada perbedaan, kadang-kadang ada persamaan. Seperti yang sekarang ini ketika Muhammadiyah menggunakan apa namanya hisab hakiki wujudul hilal, kalau kalender
Ummul Qura itu katanya istilahnya bukan wujudul hilal tapi wiladatul hilal. Kalau wiladah itu udah lahir. Kalau wujud itu baru muntup-muntup sudah dianggap wujud. Wujud ya. Jadi belum keluar betul, belum berada di atas ufuk betul, masih separuh yang di atas ufuk, separuh di bawah ufuk, itu sudah wujudul hilal sehingga itu sudah besoknya tanggal baru. Tapi kalau wiladatul hilal harus betul-betul sudah semuanya sudah berada di atas ufuk. Nah, katakanlah sudah 1 derajat. Kalau wujudul hilal itu kurang dari 1 derajat, itu sudah wujud. Tapi kalau wiladah mungkin 1 derajat atau kurang-kurang dikit gitu ya. Nah itu apa namanya? Salah satu putusan munas tarjih kalau itu bisa diterima banyak negara itu sangat bagus. Apalagi kalau Saudi ikut menerima kalender hijriah global tunggal, negara-negara Islam yang lain juga mengikuti. Tidak hanya 16 negara, itu 16 kalau ditambah Muhammadiyah berarti ada 17. Jadi tambah Indonesia tapi Indonesia khusus Muhammadiyah gitu. Ini apa namanya? Situasi yang hasil putusan itu kalau bisa diterima oleh negara-negara dalam jumlah yang lebih besar itu tentu sangat bagus. Jadi penanggalan 1 hari 1 tanggal seperti penanggalan Masehi bisa diberlakukan untuk penanggalan Hijriah ini. Tetapi sampai hari ini yang sudah menerima itu baru 17 negara dan yang nomor 17 itu adalah Indonesia dalam hal ini Muhammadiyah. Kembali dalam hadis tadi disebutkan di samping Syahrun Mubarak, kemudian tuftahu abwabus sama, tughlaqu abwabul jahim, tughallu fihi maradatus syayatin. Ada juga yang sangat penting di sini, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Ada 1 malam yang lebih baik daripada 1.000 bulan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Tapi akhir hadis itu ya yang sangat menarik untuk kita perhatikan. Man hurima khairaha faqad hurima. Nah, kira-kira apa itu? Di barang siapa yang mengharamkan kebaikan-kebaikan Ramadan berarti kan mengharamkan ini berarti tidak memanfaatkan ya. Tidak memanfaatkan peluang kebaikan Ramadan yang sudah disediakan oleh Allah, maka fakot hurima, maka dia akan diharamkan. Nanti karena dia sudah mengharamkan, maka dia akan diharamkan dari seluruh kebaikan-kebaikan atas syariat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Di syariat-syariat itu kan untuk semuanya untuk maslahatun nas, ya, untuk kemaslahatan manusia. Nah itu apa namanya kebaikan-kebaikan Ramadan menjadi peluang di satu sisi, tapi di sisi lain menjadi tantangan bagi yang apa namanya, yang belum bisa memahami, belum bisa menjiwai kebaikan-kebaikannya. Nah ini tugas tugas kalian semua ya, selaku duat, selaku mubalik untuk memberikan apa namanya pencerahan
memberikan penjelasan kepada masyarakat luas agar mereka mampu menangkap kebaikan-kebaikan Ramadan dan kebaikan-kebaikan syariat yang dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga dia akan mendapatkan berkah dari syariat itu, tidak khurima, ya, tidak diharamkan, tapi justru dihalalkan. Dihalalkan bahkan diberikan eh, kelebihan, keistimewaan. Oleh karena itu, dalam Syahrun Mubarak itu di samping ada al-a'mal al-mafrudah atau al-a'mal al-wajibah, amalan-amalan yang diwajibkan untuk dikerjakan, ada amalan-amalan yang lainnya, yaitu al-a'mal an-nafilah atau al-a'mal al-fadilah. Jadi fadailul a'mal, amalan-amalan yang utama. Nah, ini ada ringkasan dari himpunan putusan tarjih. Ini sudah pernah saya sampaikan beberapa kali di forum di wilayah juga, dan tadi saya sampaikan di PJIM. Di mungkin kita lewati ini. Nah, jadi ada struktur yang bisa kita pahami di sini, struktur berpikir, pola pikir ya. Jadi Allah memberikan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Saya nggak baca ayat kutibanya supaya apa namanya, kan itu tiap hari di mana-mana kutibah terus, maka saya langsung ayat yang lain tadi. Nah, di sana ada faman syahida minkumus syahra falyasum. Faman syahida minkumus syahra falyasum ini sebagian orang juga memahami bahwa berpuasa itu harus dimulai dengan ru'yatul hilal, kan begitu. Padahal kalau syahida minkumus syahra itu kan bukan ru'yatul hilal ya. Karena asyahra itu bukan al-qamar ya. Kalau faman syahida minkumul qamar ya. Faman syahida minkumul qamar, mungkin itu puasa wajib dengan ru'yah. Apalagi nanti kalau hadis nabinya itu apa namanya? Sumu, kalau hadisnya kan bunyinya sumu li ru'yatihi, bukan sumu bi ru'yatihi, kan kira-kira gitu ya. Kalau sumu bi ru'yatihi itu baru tidak boleh pakai hisab. Hisab itu bid'ah. Karena harus dengan ru'yah. Tapi Nabi menyebutnya sumu li ru'yati. Nah, kalau li itu li ta'lil itu ya, kira-kira begitu. Itu sebagai media. Jadi ru'yah sebagai sebuah media dan media untuk melihat tanggal baru itu tidak hanya ru'yah, tapi ada juga hisab. Dan di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang hisab gitu ya. Ada Yunus 5, ada Ar-Rahman, Asy-Syamsu wal Qamaru bi husban. Nah, itu juga hisab. Ayat-ayat yang lain dalam dalam surat Yasin ayat 3940 itu ada las syamsu yang bagilaha
kemudian ada kata-kata kalimat hatta, ada kal urjunil qadim. Nah, itu kan teori. Di situ ada teori ijtima. Di dalam surat Yasin itu ada teori ijtima. Ijtima itu ketika bulan, matahari, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Kalau betul-betul garis lurusnya itu sejajar betul, maka pada saat itu akan terjadi gerhana matahari di siang hari pada saat istimewa itu. Tetapi yang banyak adalah sejajar tapi tidak sejajar sempurna dalam satu garis betul. Sehingga tidak terjadi gerhana tetapi bulan itu habis. Jadi istimewa adalah bulan habis. Sehingga secara teoritik astronomis, setelah ijtima dalam bahasa astronomi itu konjungsi. Setelah terjadi konjungsi, maka beberapa detik berikutnya adalah tanggal baru. Tanggal baru. Besok itu kalau tidak salah ijtimanya itu di siang hari. Ya, di siang hari. Mestinya kalau di siang hari, katakanlah misalnya jam 12 atau jam 1 atau sebelumnya jam 10 gitu ya. Jam 10 terjadi istimewa, maka jam 10 lebih sekian detik itu sudah tanggal baru. Tapi kan tidak bisa pergantian tanggal siang di jam siang itu. Pergantian tanggalnya harus dilihat di saat terbenamnya matahari. Nah, setelah terjadi istimewa, sebelum maghrib itu bisa asar, lebih siang lagi, jam 2, jam 2, jam 1, jam 12, sampai jam berapa? Ya katakanlah pagi atau subuh itu masih bisa dihitung. Maka kemudian dilihat pada saat terbenamnya matahari sudah ketika matahari terbenam, bulan atau hilal itu tertinggal dari matahari, maka berarti bulan itu berarti sudah berada di atas ufuk atau wujudul hilal. Nah, kalau menggunakan kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal, asal hilal sudah di atas ufuk berapapun hitungannya, nah itu sudah besoknya tanggal baru. Jadi meskipun terjadi tanggal baru itu mestinya adalah tadi di waktu zuhur, maka tidak otomatis waktu zuhur itu menjadi pas ba'da zuhur itu menjadi tanggal berikutnya, enggak. Dihitung dulu pada saat terbenamnya matahari. Ada yang memakai kriteria wujudul hilal, ada yang memakai kriteria imkanur ru'yah. Nah, imkanur ru'yahnya Indonesia bersama-sama dengan kementerian-kementerian agama di Malaysia, Brunei, dan sebagainya. Itu MAPIM ya. Malaysia, Brunei, Indonesia, apalagi. Mungkin ES itu Singapura. Ya, Singapura. Itu menetapkan kriterianya 3 derajat. Tapi Kongres Falakiyah di Turki internasional, imkan ru'yah itu harus 5 derajat. Dan itu dilakukan dengan riset beberapa tahun. Nah, tokoh yang ikut menetapkan 3 derajat, yaitu Pak Thomas Jamaluddin dari Kementerian Agama.
itu beliau pernah menjelaskan, saya ikut penjelasan beliau ketika Munas Tarjih ke 20 tahun 2003, ke 26 tahun 2003 di Padang. Pak Thomas itu mempresentasikan hasil risetnya dan menceritakan proses risetnya dengan melakukan riset dari bulan ke bulan sampai kalau nggak salah 40 bulan berturut-turut apa tidak. Dari 40 bulan yang beliau lakukan riset, bulan sabit itu bisa dilihat apabila minimal 5 derajat. Di 4 derajat belum belum terlihat, belum bisa dilihat, apalagi 3 derajat. Apalagi sebelum 3 derajat dulu pernah ditetapkan 2 derajat. Berarti 2 derajat disebut imkan itu imkan nggak mungkin, ghairu imkan, belum mungkin. Artinya kriteria imkan ru'yah menjadi bermasalah. Risetnya mengatakan 5 derajat baru bisa dilihat, dari 40 bulan itu belum melakukan riset. Begitu juga kalau yang di Turki itu bahkan lebih dari 40 bulan karena bertahun-tahun. Bahwa hilal bisa dilihat betul apabila sudah 5 derajat. Setelah maka Muhammadiyah kemudian tidak pakai imkan ru'yah, meskipun dulu pernah pakai imkan ru'yah, yaitu imkan dengan kriteria, kalau tidak salah waktu itu ketika imkan ya ikut yang Turki itu 5 derajat. Kok ini ada yang katanya imkan ru'yah tapi baru 2 atau 3 derajat. Berarti imkan ini bermasalah. Maka Muhammadiyah sudahlah nggak pakai imkan. Pakai kriteria wujudul hilal. Itu jelas itu. Artinya semuanya itu mengakui bahwa hari itu, besok hari Ahad sore itu sudah wujudul hilal. Hanya saja ada yang tidak mengakui bahwa wujudul hilal itu bisa digunakan untuk menetapkan tanggal baru. Seperti pemerintah RI dan teman-teman Nahdlatul Ulama gitu ya. Mereka tahu bahwa secara hisab bahwa hari Ahad sore itu di saat terbenamnya matahari, hilal sudah di atas ufuk tapi baru di bawah 1 derajat. Maka mereka tidak menerima untuk dijadikan pedoman tanggal baru. Kalau Muhammadiyah, yang penting sudah di atas ufuk, berapapun hitungannya sudah masuk tanggal baru kan gitu. Sehingga besok Muhammadiyah mulai hari Senin itu Muhammadiyah yang berada di Indonesia. Kalau Muhammadiyah di anggota Muhammadiyah yang berada di luar negeri, ya ikuti kriteria ketetapan yang ada di negeri itu. Nah, itu kalau lihat pola pikir ini, Allah menetapkan puasa khusus untuk orang-orang yang beriman. Ada sarana prasarananya ini, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib ini puasanya, dan sholatnya ada sholat yang wajib dan yang sunnah tentunya. Nah, yang lainnya sunnah itu baca Quran. Semuanya adalah untuk lil muttaqin atau la'allakum tattaqun. Nah, kitab Siam dalam himpunan putusan tarjih itu, kalau HPT yang lama halaman 169 sampai 186. Ini
dianggap sebagai himpunan putusan tarjih jilid 1. Ada jilid 2 yang belum terbit dan jilid 3 yang sudah terbit. Jilid 2 belum terbit, dulu pernah dijelaskan oleh Prof. Samsul Anwar, Ketua Majelis, karena ada beberapa naskah yang perlu divalidasi. Nah, ini apa namanya, isi daripada HPT tentang kitab Siam itu. Dan ini hasil keputusan Muktamar Tarjih ke-11 tahun 39, bersamaan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-28 di Medan, tahunnya ini 39. Dulu Muktamar itu cukup lama ya. Seminggu paling tidak. Ini kan juga seminggu ya. 19 sampai 25. Jadi kenapa seminggu ya, karena perjalanannya juga lama, belum ada pesawat, masih pakai kapal laut dan darat, jalan darat bus. Kemudian tidak ada acara pendahuluan-pendahuluan, sehingga harus menggunakan waktu cukup lama. Kalau Muktamar kemarin di Surakarta tahun 22 itu kan sebelumnya sudah ada forum sidang-sidang pramuktamar yang dilaksanakan secara online. Ya, kebetulan bersamaan waktu itu dengan peristiwa pandemi COVID itu ya. Sehingga pramuktamar diselenggarakan beberapa kali secara daring, baru muktamarnya sendiri, muktamarnya kan kemarin cuma 2 hari. Hitungannya memang 3 hari. 3 hari, di hari pertama sudah ada sidang tanwir muktamar, sidang tanwir untuk muktamar dan beberapa agenda. Baru hari keduanya pembukaan oleh Pak Presiden. Nah, dan diakhiri hari berikutnya selesai sudah. Jadi muktamar hanya 3 hari karena sudah ada agenda agenda pramuktamar secara online. Kalau dulu memang selalu 1 minggu. Seperti kemarin waktu Monas Tarjih itu kan itu menapak tilas sejarah berdirinya Tarjih ya. Tahun 1927 itu muktamarnya juga 1 minggu, itu tanggal 17 sampai 24 Februari tahun 1927. Nah, tapi napak tilas yang Monas Tarjih itu napak tilas 1 abad tarjih dari sisi tanggal hijriahnya. Qadarullah pelaksanaannya juga di bulan Sya'ban, kemarin itu bulan Sya'ban ya. Di bulan Sya'ban tahun hijriahnya lupa tahun berapa itu. Kalau dihitung sekarang sudah apa namanya 100 tahun. Sekarang kan 1445, berarti dulu terjadi pada 1345. 1345. Udah pas satu satu abad tarjih ditinjau dari tahun Hijriah. Kembali ke sini, ada bab-bab subbab ya di dalam kitabus Siam HPT itu, kaifiyatus siam, mubtilatus siam atau saum, man yajibu alaihil qada, mujtanabatus shaim, as-sahur wal iftar, kemudian fadailul a'mal. HPT dulu tuh memang berbahasa Arab.
Jadi orang dulu itu ulama ulama dulu bagus itu ya menggunakan bahasa Arab HPT-nya. Ini misalnya mana ya? Jadi HPT itu dalam bahasa Arab kemudian dalam perkembangan berikutnya apa namanya? Digabung antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Ini contohnya. Ini HPT jilid 1. Dulu bahasa Arab itu. Nah, dulu pernah Majelis Tarjih Jawa Tengah pada masa kepemimpinan ketua tarjihnya Jawa Tengah waktu itu Kiai Amir Maksum. Ada seorang ulama dari, saya lupa apa, Pemalang atau Pekalongan. Namanya Ustadz Uzair Khalil. Ketika pembahasan masalah, waktu itu kalau nggak salah masalah sholat Jumat ya. Beliau menyampaikan makalah ditulis dalam bahasa Arab, juga disampaikan dalam bahasa Arab. Tapi ada ulama sepuh yang protes kepada ulama muda, agak muda itu Ustadz Uzair Khalil. Ini kalau makalahnya bahasa Arab seperti ini, kita mikir dua kali. Yang satu mikir bahasanya, baru mikir materinya. Akhirnya pada muswil tarjih berikutnya sudah nggak ada lagi yang menyampaikan dengan makalah bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia saja. Nah, nanti putusannya saja diterjemah dalam bahasa Arab. Nah, itu usulan dari ulama-ulama tarjih. Nah, dulu juga gitu ini. Ini saya kira kalau proses sidangnya mestinya ya pakai bahasa Indonesia, tapi kemudian dirumuskan dalam bentuk bahasa Arab dan juga diterjemah dalam bahasa Indonesianya supaya warga Muhammadiyah yang di Indonesia bisa memahami, tapi juga putusan tarjih bisa dibaca oleh umat Islam di luar Indonesia yang bisa memahami dengan bahasa Arab. Bagus lagi di sampingnya sini ada yang bahasa Inggrisnya kan gitu. Nah, kira-kira begitu. Internasionalisasi Muhammadiyah itu sudah dilakukan sejak awal. Katakanlah kalau putusan Kitabus Siam itu tadi tahun 1939 berarti internasionalisasi Muhammadiyah itu sudah dilaksanakan sejak tahun 1939 atau sebelum itu. Karena yang apa putusan tarjih tentang akidah itu kan yang pertama Kitabul Iman. Kitabul Iman itu dilaksanakan kongres bersamaan dengan Kongres Muktamar Muhammadiyah tahun 29 tahun 20 jadi 10 tahun sebelum yang Muktamar di Medan tadi di Solo tahun 29 sudah ada putusan tarjih tentang kitab iman dan itu dalam bahasa Arab plus terjemahnya bahasa Indonesia sehingga sebenarnya apa namanya internasionalisasi Muhammadiyah sudah berjalan sejak awal Muhammadiyah ya. Sejak awal-awal Muhammadiyah dan dari 9 itu kan masih awal Muhammadiyah. Nah itu. Nah ini dari HPT itu kemudian
dijabarkan oleh Majelis Tarjih PP Muhammadiyah dalam bentuk buku khusus tuntunan Ramadan. Cuman ini saya protes ini. Covernya buku tuntunan Ramadan kok ada gambar beduknya. Padahal Muhammadiyah nggak pernah pakai beduk masjid-masjid Muhammadiyah. Nah, sekarang sudah diganti nggak pakai gambar beduk gitu. Dulu saya sampaikan protes kepada Ustadz Yunahar Ilyas. Ustadz ini kok Muhammadiyah bikin buku tuntunan Ramadan kok ada gambar beduknya. Nah, tradisi beduk bukan tradisi Muhammadiyah. Teman-teman Nahdlatul Ulama itu kalau terutama yang di Jawa Timur, saya telah di Jawa Tengah ini tadi apa namanya saya itu asli Jawa Timur, tapi saya sekarang sudah lama berpuluh-puluh tahun di Jawa Tengah. Saya sudah 40 tahun di Jawa Tengah. Sehingga ketua tarjihnya, saya juga ketua tarjih di Jawa Tengah. Nah itu apa namanya, kalau di Jawa Timur, sehari sebelum Ramadan itu pasti masjid-masjid NU itu membunyikan beduk ini. Membunyikan beduk. Ba'da zuhur biasanya sampai sore. Tanda bahwa besok mau puasa. Nanti tanda besok mau apa namanya Idul Fitri juga gitu, ada beduk. Kalau dulu namanya saya kecil ingat saya tiduran, bagi bukan tidur tuh bukan tidur bahasa lainnya turu ya, tapi tidur itu membunyikan beduk itu sebagai tanda mau puasa atau mau selesai puasa. Begitu juga malam hari setelah taraweh nanti ada tadarus. Tadarus selesai kira-kira jam 11 atau setengah 12 malam itu ada bunyi beduk lagi sebagai tanda tadarus selesai untuk istirahat. Nanti menjelang sahur ada beduk lagi. Nah, di Muhammadiyah nggak ada itu kok di buku tuntunannya pakai gambar gambar beduk. Nah, Pak Yun menjawab itu urusan penerbit, bukan urusan majelis tarjih. Jadi itu ilustrasi yang dilakukan oleh penerbit dalam hal ini penerbit Suara Muhammadiyah. Tapi beliau mengatakan ya saya tetap akan saya sampaikan supaya diperbaiki. Sekarang katanya sudah diperbaiki. Jadi tuntunan ini merupakan syarah dan perluasan dari kitab Busyam yang ditulis di dalam HPT sebagai putusan Munas Tarjih atau dulu namanya masih Kongres Muhammadiyah menyatu dengan Muktamar tahun 39 dan kemudian diperkaya dalam Munas Tarjih ke-24 di Malang tahun 2000. Maka kemudian jadilah tuntunan Ramadan itu yang isinya tadi ya. Ada aspek yang wajib, kaifiatus syamnya, dan juga tuntunan-tuntunan tentang apa namanya amal al fadilah atau fadailul amal. Ini yang amal-amal utama ini yang berwarna merah ini. Ada sedekah, ada tadarus, ada qiyam Ramadan, ada iktikaf. Nah, tapi juga di dalam buku itu ditambahkan tentang tuntunan zakatul fitri. Tuntunan tentang zakatul fitri. Nah, ini apa namanya? Teks dalam ringkasan teks dalam bahasa Arabnya. Ada fa'aksir minas sadaqah wa mudarasatil Quran wa kum qiyamal laili ihda asyrata rakaatan arba'an arba'an au masna masna wa salasan wa takif fil asyri al awakhir. Nah, kalau di Masjidil Haram itu kan kalau yang disiarkan di televisi Qiyamul Lailnya kan 23 rakaat.
Kalau di Madinah nggak tahu saya nggak pernah apa namanya mengikuti siaran apa namanya sholat taraweh di Masjid Nabawi 23 atau 11. Tapi kalau kemarin setelah pandemi itu kan sholat tarawehnya di Mekah pun juga 11 kan itu kan. Nggak tahu kalau 13 yang tahun dengan nanti 13 bisa dengan itu ya. witir. Madinah juga gitu, 13 dengan witir. 13 ya. Ya, dengan witir. 11 dengan witir ya. Oke. Artinya kan ketika sebelum pandemi itu tempat 23 kan, 23. 23 dengan satu malam satu juz itu kalau nggak salah. Nah, setelah Eh, pandemi, ya, ditambah tahajud biasanya. Jadi kalau oh dihitung gitu ya. ada tiga, ya, ada tahajudnya juga. Iya. Kalau kalau pemahaman tarjih kan memang pokoknya satu malam itu ya ini ihda asyrata rakaatan sebagaimana hadis dari Aisyah mana itu di halaman berapa itu halaman-halaman belakang. Nah, ini ya. Hadis Aisyah ini kan menyebutkan ini karena ada kata-kata maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrata rakaatan sehingga Prof. Samsul Anwar itu sampai menulis buku khusus sholat tarawih itu buku yang tebalnya berapa itu 200-an halaman untuk mempertegas bahwa tarawihnya Nabi itu ya 11 itu 11 itu bisa arbaan-arbaan atau masna-masna. Ya, sehingga di sini ini ada pola pelaksanaannya ya. Yang pertama 4-4-3, yaitu 11. Yang kedua ini 13 dengan 22, masna-masna. Karena diawali dengan 2 rakaat ringan atau sholat iftitah. Nah, ini sholat iftitahnya ini. Hadis dari Yazid bin Khalid ini. Jadi disebutkan annahu qol la armuqanna salata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasalla Rasulullah rak'ataini khafifataini summa shalla rak'ataini tawilatain tawilatain summa shalla rak'atain wa huma duna allataini qablahuma summa shalla rak'ataini duna allataini qablahuma. Jadi yang pertama tawilatan, kemudian yang berikutnya agak pendek kira-kira gitu ya. Tapi tidak sependek yang khafifaten. Summa, nah ini summa autaro fadzalika salasa asyrata rakaatan. Jadi witirnya satu, dua, satu sampai 13. Keterangan ini tidak hanya dari Zaid bin Khalid saja, tapi juga dari Ibnu Abbas ada, dari Aisyah juga ada. Artinya 11 atau 13, 44 atau 22 itu ada di sini. Kemudian ada lagi 22 diakhiri 1 dengan 11. Ada lagi 22 mulai dengan iftitah yang ringan tadi. Kemudian 22 plus plus 5. Dan ketika 5 itu tasyahudnya hanya satu di akhir saja. Seluruhnya menjadi 13. Ada yang 8 rakaat langsung, kemudian 1 rakaat, dan 2 rakaat. Jadi seluruhnya 11. Jadi genap
ganjil, genap lagi. Nah, genap, ganjil, genap, akhirnya ya ganjil. Seluruhnya ganjil 11. Sebenarnya ada lagi yang lain di HPT itu nanti bisa dilihat. HPT bab sholatul lail tentang tata caranya. Nah, jadi Majelis Tarjih sudah mengkoleksi beberapa tata cara yang dicontohkan oleh Nabi. Ada yang kalau 5 tadi langsung ya tahiyatnya hanya satu. Tapi kalau ada yang 7, 7 itu tahiyatnya 2 di rakaat ke-6 dan ke-7. Nah, kemudian 9 juga bisa langsung 9. 9 nanti kemudian diikuti dengan 2 rakaat jadi seluruhnya jadi 11. Yang 7 nanti diikuti sampai 11 sehingga menjadi 11. Yang 9 juga begitu. Tasyahudnya ada 2, yaitu di rakaat ke-8 dan ke-9 itu ada di HPT ya. Di HPT bagian-bagian akhir yaitu tentang sholatul lail keputusan Muktamar Tarjih tahun 72 di Pekalongan juga, yaitu di desa Kecamatan Wiradesa. Pusatnya Batik di Pekalongan itu. Nah, ketika sholat iftitah atau sholat khafifaten itu kan la yakra illa bifatihatil kitab. Jadi setiap rakaatnya hanya Fatihah saja. Itu doa iftitahnya sendiri, yaitu ini subhanallahi dzil malakuti wal jabarut wal kibriya wal azamah. Saya kira itu saja ya. Kalau semuanya nanti terlalu malam di sini terutama. Kalau di sana kan masih sore. Di Solo Iya. udah malam karena sekarang sudah jam 10 kurang seperempat. Maka saya cukupkan untuk apa namanya kajian Targhib Ramadan ini. Mudah-mudahan ada beberapa sisi yang saya sampaikan tadi. Ada sisi tentang hisab dan ru'yahnya untuk memulai dan mengakhiri puasa. Ada kaifiahnya secara singkat. Ada juga amal al-a'mal al-fadilah di Ramadan. Tapi tidak bisa saya jelaskan secara rinci karena waktunya. Misalnya seperti di sini ada yang menarik ini kajian tentang tadarus Al-Quran. Misalnya dalam sholat itu Quran memakai istilah aqama yuqimu, tapi pernah juga menggunakan kata koma. Kalau aqama yuqimu ini pelaksanaan sholat yang benar, gitu. Tapi ada yang koma saja itu pelaksanaan sholat yang kurang kurang tepat, kurang benar. Yaitu sholatnya para munafikun. Ya. Ini kan wa idza qamu ila sholah, kemudian qamu kusala. Jadi kalau koma itu pelaksanaan sholat yang tidak optimal karena dilakukan oleh. Nah ini kan tadarus makna Al-Quran dengan bentuk-bentuk kalimat saya kira juga perlu dikaji. Saya kira itu saja. Terima kasih. Kalau ada diskusi singkat saja, sedikit saja karena waktunya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, saya kembalikan kepada antum untuk cari jawabannya. Terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 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 telah tadi mungkin sedikit
kajian ya terkait dengan eh, Ramadan yang akan datang. Ada banyak beberapa bahasan, termasuk yang pertama tadi ya, sebuah kesyukuran ya, ya, kita bersilaturahim khususnya. Apalagi Hmm. ya memang kalau ada pimpinan atau tamu-tamu PCM itu kebanyakan ya semuanya berharap semua. Pertama dari Hmm. PCM yang di Timur Tengah dan Arab Saudi sendiri khususnya semua berharap kader-kader ya menjadi ya, alim ulama khususnya zuama kader penerus Muhammadiyah. Dan sebuah kesyukuran pertama tadi, kemudian eh, ada sedikit singgungan terkait sepertinya ini bagaikan mensosialisasikan hasil Munas Tarjih kemarin ya terkait dengan kalender Hijriah global tunggal ya Kiai. Jadi sedikit singgung tadi terkait dengan mana-mana Muhammadiyah mengambil tata cara ru'yah, mengambil tata cara hisab bukannya ru'yah sebagaimana pada umumnya. Ya. Dan juga sempat dibahas tadi terkait dengan HPT. Ya ini HPT yang sudah internasionalisasinya itu sudah sejak beberapa puluh tahun yang lalu ya, 1929 Hijriah malah. Ketika ditulis Kitabul Iman ya, di bagian awal HPT, nomor bahasa Arab. Mungkin sebuah kesyukuran semua. Dan sebelum kita akhiri, kami mungkin membuka beberapa pertanyaan, membatasi kepada teman-teman sekalian, ikhwas sekalian, jamaah Zoom yang kami hormati untuk memberikan sedikit pertanyaan. Bagi ikhwas sekalian yang memiliki pertanyaan, monggo di raise hand. Insya Allah jam 6 waktu Saudi atau jam 10 ya waktu Indonesia Barat dan jam 11 waktu Indonesia Timur. Kami persilakan kepada teman-teman ikhwas sekalian bagi yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan tahrib kita pada sore Saudi, sore waktu Saudi kali ini. Ya, monggo silakan kalau ada. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Itu Ustaz Abdul Basit. Alhamdulillah ada. Betul. Ahlan ahlan Ustaz Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin bisa diperlihatkan Pak, ya, Izin Ustaz. bertanya terkait sikap kita sebagai warga persyarikatan yang berpegang teguh kepada himpunan putusan tarjih terkait penetapan tanggal 1 Syawal ataupun tanggal 1 Ramadan. Bila kami saat ini sedang tinggal di Arab Saudi dan nanti hari Senin sudah ditetapkan oleh PP bahwa tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin dan ternyata di Arab Saudi mungkin berbeda atau bisa hari Selasa. Nah, sikap kita seperti apa sebagai warga syarikat. Demikian, terima kasih. Iya. Pada Ustaz, ya, mungkin sempat disinggung tadi ya, tapi ya, pada ya mungkin bisa lebih detail lagi. Alan Ustaz. Ya, jadi kalau ini pandangan saya secara pribadi, tapi mungkin juga pandangan beberapa bapak-bapak di Tarjih juga gitu ya. Jadi kalau kita berada di luar Indonesia yang sekarang ini kita masih menggunakan kriteria matlak wilayatul hukmi ya, belum matlak global seperti dalam kalender Hijriah global tunggal ini belum kita terapkan itu ya. Kita masih menggunakan hisab wujudul hilal dengan matlak wilayatul hukmi. Yang dimaksud matlak wilayatul hukmi itu wilayah Indonesia. Sehingga misalnya
di bagian Indonesia sudah ada yang wujudul hilal sudah masuk. Tapi ada satu wilayah tertentu seperti hari Ahad besok itu kalau tidak salah yang dari Merauke, ya, Merauke, Papua di bagian timur itu masih belum wujud, ya. Hilalnya belum wujud. Tapi karena mengikuti matlak wilayatul hukmi, apa namanya, Merauke, kemudian Kerom barangkali ya, dari Jayapura ke timur itu sebelum Merauke itu ada daerah Kerom namanya. Itu mendekati perbatasan Papua Nugini. Nah, itu karena mengikuti matlak wilayatul hukmi, maka dia tetap ikut tanggal baru meskipun sebenarnya daerah itu belum wujud, tapi karena kesatuan wilayah, maka diikutkan kepada wilayah yang sudah wujud. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita berada di wilayah lain, di negara lain, maka ya mengikuti apa yang berlaku di negara itu. Apalagi kalau negara itu menetapkan tanggal dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah memberlakukan keputusannya untuk seluruh warga negara. Tidak ada kesempatan warga negara berbeda dengan pemerintah. Otomatis kita berada di negeri orang, kita ikuti aturan yang berlaku di negeri tersebut. Tuh, kalau di Indonesia putusannya kan tidak apa namanya, tidak tunggal ya. Memang negara ngambil keputusan, tapi negara memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk memberikan kesempatan yang berbeda pendapat agar bisa menjalankan sesuai dengan keyakinannya dengan tetap menghormati, saling menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Jadi kalau di Indonesia kan seperti itu ya, negara sangat bijak untuk melihat pendapat yang ada di masyarakat. Saya kira itu. Nah, maksimal 3 tadi ya, ini sudah 1, Ya, sekarang tinggal 2 itu yang passion. rasa mungkin diterima sebasit ya, terkait jawaban dari Pak Kiai. Ya, untuk selanjutnya ada Ustaz Zuhri, ada KSK 13. Fadal Ustaz. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pembahasan yang begitu menarik pada malam hari ini di waktu Indonesia Barat dan pada sore hari waktu waktu Arab Saudi. Tadi saya tempat antum singgung di pertama mengenai uh, hilal gitu. Salah satunya juga itu sudah terbit kan putusan Himpunan Tarjih Muhammadiyah di HPT, baik itu pun juga disebutkan di jilid pertama dan disebutkan kembali di jilid 3 dan bahkan dijelaskan kembali di dalam tafsir At-Tadbir jilid kedua. Itu disebutkan beberapa dalil-dalil pendukungnya. Namun ada satu hadis yang mungkin menjadi pertanyaan saya. Yang pertama, tapi sebelum masuk ke sini, mungkin saya mungkin menyinggung mengenai yang kriteria yang dipakai oleh Kementerian Agama atau Mabims, yang kenapa mereka menggunakan 3 derajat, yang walaupun kalau kita hitung-hitung ya lebih makulnya itu 5 derajat gitu baru bisa kelihatan. Tapi mereka menggunakan 3 derajat, ya katanya sih memang karena apa ya? Karena menurut dari 2 orang yang sudah berpengalaman dan itu batas minimalnya gitu. Walaupun memang imkanur ru'yah ini juga kita lihat kayak ada sedikit problemnya gitu. Lebih mending kita main pilih rukyat atau tidak, paling inilah kita milih hisab gitu. Oke, kita lanjutkan saat yang tadi itu ada hadis yang disebutkan juga di dalam HPT jilid ketiga dan ini juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari itu inna ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub asyahru hakadha wa hakadha yakni marratan tis'ata wa isyirin wa marratan thalathin. Jadi di dalam hadis ini itu kan sempat disebutkan dan beberapa ulama Arab Saudi, salah satunya juga guru kami Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Said, ketika menjelaskan hadis ini
di dalam kitab Siyam Sahih Bukhari itu beliau menjelaskan seperti ini, Zat. Inna ummatun ummiyatun, dan ini sebenarnya hadis yang merupakan penguat saya di Muhammadiyah untuk berpegang ke hisab gitu. Ini salah satu hadis yang menjadi penguat. Namun ketika talaki kepada beliau itu menjadi terbalik. Jadi inna ummatun ummiyatun atau rentetan hadis ini bermakna kayak menafikan sesuatu gitu. Sedangkan mungkin kalau Muhammadiyah memahami hadis ini seperti mengabari atau kabar gitu. Tetapi ulama Saudi memahami hadis ini adalah nafi. Salah satunya juga cara memahaminya itu inna ummatun ummiyatun. Jadi sesungguhnya kami, sudah pakai sesungguhnya kami umat ummi. Itu satu. Kemudian yang kedua, la naktubu wa la nahsub. Kami tidak juga menulis ya dan tidak juga pakai hisab. Nah, jadi langsung ditutup di situ gitu. Terus yang ketiga, asyahru akada wa akada. Jadi dari tiga bagian ini, frasa ini langsung diketahui bahwa oh ini hadis ini bermakna nafi gitu. Nah, jadi pertanyaan saya di sini bagaimana Muhammadiyah memahami hadis ini bahwa ini adalah kabar dan bukan nafi. Mungkin itu Ustaz dari saya. Ya, ya betul. Jadi kalau Muhammadiyah memahaminya itu bukan menafikan, bukan menafikan hisab. Kan teman-teman dalam tanda petik salafi itu memahami seperti itu, sebagai nafi terhadap hisab, sehingga mereka mengatakan hisab minal bid'ah. Hisab itu adalah bid'ah. Nah, Muhammadiyah tidak memahami seperti itu. Justru inna umiyatun itu Nabi menjelaskan tentang kondisi umat waktu itu masih umat yang ummi, la naktubu wa la nahsubu, sehingga tidak memiliki tradisi, belum memiliki kira-kira ya, belum memiliki tradisi menulis dan tradisi menghitung, karena belum bisa menghitung secara ilmiah, maka asyahru kaza wa hakaza. Nah, untuk menentukan kaza wa hakaza itu birru'yah, birru'yah dengan ru'yah. Jadi sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nah, qadarullah juga hadisnya sumu itu tidak biru yatihi ya, tapi sumu li ru'yatihi. Coba kalau itu redaksinya sumu biru yatihi wa aftiru biru yatihi. Kemudian yang Al-Baqarah itu 185 itu faman syahida minkumul qamar gitu. Kira-kira kan yaitu komaru Ramadan ya. Itu pasti hisab sudah dinafikan sama sekali. Tapi karena minkumus syahra, kemudian di Yasin ada konjungsi, hatta ada kal urjunil